Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 23, membuat pameran diri sendiri. Huang Xiaolong berbalik menatap Huang Wei, lalu berkata dengan nada dingin, jika dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini, maka kamu bahkan kurang memenuhi syarat daripada dia. Apa? Huang Xiaolong, kau? Huang Wei benar-benar tersinggung, amarah memenuhi hatinya. Dia memiliki jiwa bela diri tingkat 10, dia adalah calon penguasa Huang Klan Manor, namun Huang Xiaolong ini benar-benar mengatakan dia kurang memenuhi syarat jika dibandingkan dengan seorang budak. Pada saat ini, Huang Qide berbicara, cukup. Kita berada di kediaman Li, pesta perayaan Patriark Tua Li. Karena kakeknya telah berbicara, Huang Wei hanya bisa melotot ke arah Huang Xiaolong dengan penuh dendam. Huang Qide kemudian menoleh ke Huang Xiaolong dan berkata, Xiaolong, apakah orang ini budak barumu? Dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Alis Huang Xiaolong berkerut, tidak peduli apapun, pada akhirnya, kakeknya masih memihak Huang Wei. Sejak kedua jiwa bela diri mereka bangkit, itulah sikap Huang Qide. Dia yakin bahwa jika bukan karena Lilu terus menuntut Huang Xiaolong datang, kakeknya Huang Qide hanya akan membawa Huang Wei bersamanya. Huang Qide berbicara lagi. Katakan pada pelayanmu untuk meninggalkan aula dan menunggu di halaman. Pergi. Kemarahan Huang Xiaolong mulai memuncak, maksud kakek adalah Fei Hou tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Xiaolong, apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan kakekmu? Cepat suruh budakmu pergi. Kita sedang berada di pesta perayaan Patriark Tua Li, kau membawa budak, apa kau mencoba memamerkan dirimu? Huang Ming menambahkan dengan nada menegur. Enyahlah. Kemarahan Huang Xiaolong terus meningkat, mencibir, meskipun pelayanku baru, tapi bukan untuk kau perintah-perintah dia. Kau. Huang Ming tidak menyangka Huang Xiaolong akan menentangnya dalam kejadian seperti ini, matanya melotot marah hingga hampir jatuh. Sudah cukup, Xiaolong, kata Huang Peng. Patuhi perintah kakekmu, biarkan dia kembali ke halaman. Meskipun Huang Peng setuju dengan ayahnya, kata-kata Huang Qide dan Huang Ming berlebihan, tetapi dia juga merasa bahwa putranya membawa seorang pelayan pada kesempatan seperti itu tidaklah pantas. Huang Xiaolong terkejut, menahan amarahnya, dia mengangguk dan berkata kepada Fei Hou di belakangnya, Fei Hou, kembalilah dan tunggu aku. Sementara percakapan itu berlangsung, ekspresi Fei Hou tampak tenang, baik, Tuan Muda. Dia memberi hormat dengan hormat setelah mengatakan itu, berbalik dan pergi. Huang Wei merasa bangga melihat Fei Hou diperintahkan pergi. Lilu, yang duduk di samping Huang Xiaolong, melotot ke arah Huang Wei saat melihat ekspresi puasnya. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari luar aula, itu adalah Patriark Tua Li. Semua orang di aula utama melihat keluar dan melihat Li Mu, Li Cheng dan tamu-tamu lainnya berjalan menuju aula utama di bawah perlindungan para ahli. Melihat mereka, semua orang bangkit. Namun, saat sekelompok orang yang gembira itu hendak melangkah ke aula utama, tiba-tiba terdengar teriakan cemas, Patriark Tua, ini buruk. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Suara itu terdengar tiba-tiba, dan aula yang dipenuhi gelak tawa menjadi sunyi. Li Mu terkejut saat dia berbalik untuk melihat, yang lain melakukan hal yang sama. Seorang penjaga perumahan yang kebingungan berlari masuk sambil tampak ketakutan. Penjaga itu terengah-engah saat mencapai Li Mu dan Li Cheng, jarinya menunjuk ke arah pintu masuk utama dan dengan suara gemetar berkata, Patriark Tua, di luar, di luar. Di luar. Apa yang terjadi di luar? Perasaan tidak enak merayapi hati Li Mu, dan dia hampir meneriakkan pertanyaannya. Di luar, ada peti mati besar yang diletakkan di luar. Kata penjaga kediaman Li dengan suara bergetar. Apa? Peti mati besar? Ada apa? Di dalam aula utama, semua patriark dan pakar yang datang untuk memberi selamat kepada Patriark Tua Li terkejut, dan bisik-bisik beredar di aula. Jantung Li Mu berdebar kencang, ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata, pergilah. Setelah berbicara, Li Mu dan putranya, Li Cheng, berjalan menuju pintu masuk utama kediaman Li dengan cepat, sementara para ahli kediaman Li mengikuti dari dekat di belakang mereka. Kami juga akan pergi dan melihat-lihat, kata Huang Qide sambil berjalan keluar dari aula utama, diikuti oleh Huang Xiaolong dan yang lainnya, dan Li Lu mengikuti Huang Xiaolong. Di usianya, meskipun dia tidak mengerti apa arti peti mati besar yang diletakkan di depan pintu masuk utama pada perayaan ulang tahun kakeknya, dia merasa gugup dan tegang. Huang Xiaolong mengikuti kakeknya ke pintu masuk utama, melihat keluar dan melihat peti mati besar berwarna merah diletakkan tepat menghadap pintu masuk utama kediaman Li. Tutup peti mati itu diwarnai merah dengan darah manusia dan aroma darah yang kuat menguar di udara dan menyerang hidung mereka. Hati semua orang menegang menyaksikan kejadian aneh ini. Li Mu berjalan ke arah peti mati. Ekspresinya dingin saat dia berteriak, bajingan mana yang berani mencari masalah dengan kediaman Li. Keluar dari sini.
Ketika Limu berteriak, udara di sekitarnya bergulung-gulung seperti ombak, membentuk seekor singa besar di udara. Singa itu mengaum tanpa henti. Semua orang terkejut dan ekspresi kekaguman tampak jelas di wajah mereka. Mata Huang Xiaolong berbinar. Ayahnya pernah bercerita kepadanya sebelumnya tentang keterampilan bertarung yang dipraktikkan Limu, yaitu keterampilan bertarung tingkat menengah, keterampilan bertarung tingkat misterius, raungan singa langit. Beberapa saat kemudian, singa di langit menghilang dan suasana menjadi sunyi. Hei, hei. Sebuah tawa mengejek terdengar di udara, dari segala arah membuat semua orang bingung mencari sumber suara itu. Pak Tuali, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80, jadi kami menyiapkan hadiah besar ini untukmu, kamu seharusnya senang. Mengapa kamu marah? Amarah yang buruk biasanya akan membuat hidupmu pendek. Limu terbang ke atas. Sambil berteriak keras, telapak tangannya bergerak maju dan melepaskan banyak jejak telapak tangan, yang berputar membentuk badai angin yang sangat besar, berputar ke atas saat awan-awan mulai terlihat samar-samar. Telapak awan angin. Badai angin besar yang diciptakan oleh jejak telapak tangan itu jatuh di gedung pemerintahan di depan, dan tiba-tiba jejak kepalan tangan hijau lembut menembus udara dan bertabrakan langsung dengan jejak telapak tangan Limu. Sebuah ledakan keras yang memekakkan telinga bergema saat kedua energi itu bertabrakan. Dua siluet hijau lembut muncul di udara di atas gedung pemerintahan saat mereka berdiri di udara. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat kedua sosok itu, tubuh mereka sebenarnya ditutupi sisik seperti ular, dengan mata hitam, wajah mereka ditutupi garis-garis hijau dan ekor panjang seperti ular menempel di punggung mereka. Transformasi jiwa. Mata Huang Xiaolong menyipit. Ketika para prajurit mencapai ordo ke-7, roh bela diri mereka mengalami evolusi kedua yang memungkinkan tubuh prajurit untuk menyatu dengan roh bela diri mereka. Kemampuan ini disebut transformasi jiwa. Setelah transformasi, prajurit memiliki kemampuan bawaan dari roh bela dirinya. Misalnya, jika roh bela diri seseorang adalah ular berbisa, maka setelah transformasi jiwa, ki pertempuran dalam tubuh prajurit akan mengandung sejumlah racun. Jelas, roh bela diri keduanya adalah sejenis ular, dan dari penampilannya, kemungkinan besar ular berbisa. Hei hei, Pak Tuali, telapak awan anginmu biasa saja. Kami tidak akan membunuhmu sekarang, tapi dalam waktu 3 tahun, kami pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Buka peti matinya dan lihatlah hadiah ulang tahun kami untukmu. Keduanya menyeringai, dan tubuh mereka diselimuti cahaya hijau lembut, lalu menghilang dalam sekejap tepat di depan semua orang. Limu tidak menyangka pihak lain akan melarikan diri saat mereka muncul, jadi saat dia sadar kembali dan ingin mengejar, sudah terlambat. Ayah! Li Cheng menghampiri Limu beberapa saat kemudian. Ia lalu melihat peti mati yang tersegel dan bertanya, haruskah kita membukanya? Limu berbalik, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, buka.